warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara Mari Membaca, yang mana program tersebut diinisiasikan oleh Pembukaan.com. Tentu pada kali ini saya akan membacakan sebuah artikel, sebuah tulisan yang ditulis oleh Mas Hamdani Mubarak, yang mana beliau menulis tulisan ini pada website Pembukaan.com. Judul tulisan tersebut yakni Agama dalam Budaya Pertelevisian Kita. Sungguh dilihat dari judulnya saja sudah agak menarik. Agama dalam budaya pertelevisian. Jadi banyak televisi yang mana mengangkat isu-isu agama. Mari kita membaca. Meskipun telah berusia sebuah usia umat manusia itu sendiri, namun dia tidak pernah kehilangan daya tariknya. Ia tidak pernah menjadi semacam barang kuno yang tidak layak dijual. Jadi di sini dituliskan bahwa agama meskipun sudah beberapa tahun, tapi isu agama sangat layak atau sangat masih bisa diperbincangkan sampai sekarang, sehingga orang-orang pun tidak pernah bosan ya. Sejarah kehidupan umat manusia telah mencatat bahwa agama selalu menjadi penggerak utama, atau dalam bahasa yang lebih adil, turut mewarnai peradaban umat manusia. Terhitung sejak manusia pertama di dunia ini ada hingga sekarang, agama selalu saja tampil menarik dengan segala bentuk modifikasinya. Pada awal peradaban manusia, kita akan selalu ingat cerita tentang kemunculan manusia pertama yang dikatakan sebagai bentuk diusirnya Adam. Cerita berbagai versi setiap agama mengenai asal muasal manusia ini telah menjadi cerita utama melebihi teori evolusi yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin. Jadi saking viralnya isu-isu agama yang ada sekarang, bukan sekarang saja, tapi tiap masa isu agama itu tidak pernah pudar atau tidak pernah tidak layak untuk diperbincangkan. Sifat menarik agama tersebut tidak terkecuali saat dunia berkembang ke arah industrialisasi, saat banyak orang yang hidup mengukur kehidupan mereka hanya sebatas materi dan semua orang menjadi pragmatis. Agama masih tetap saja menjadi barang yang menarik untuk diperbincangkan. Jadi mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang yang mana berkembang ke arah zaman industrialisasi, yang mana kehidupan hanyalah sebagai materi, tetap saja agama masih banyak diperbincangkan. Tidak bosan-bosan ya orang-orang ini membicarakan tentang agama. Kasus sederhananya adalah saat ia ditarik ke dunia industri hiburan seperti televisi. Agama yang sering kali dianggap transenden tiba-tiba menjadi barang profan yang notabene tidak suci dan segalanya bisa diukur dengan materi. Jadi tulisan ini mengangkat isu ini ya, karena tentu mungkin penulis ya, ini melihat bahwa agama sekarang dilarikan ke arah industri hiburan pertelevisian. Jadi semuanya yang berbicara atau bisa disebut juga di sini ya ini tiba-tiba menjadi barang profan yang tidak suci dan segalanya bisa diukur dengan sebuah materi. Jadi agama yang mulanya suci, yakni antara hamba dengan
pencipta, sang holik, sekarang menjadi ya, barang profan, tidak suci, dan segala bisa diukur dengan materi. Dengan agama orang bisa mendapat materi, mungkin seperti itu. Hal ini karena agama dalam penelitian kita dipandang bukan lagi sebatas ideologi yang mendasari setiap perbuatan manusia. Karena ya di sini dituliskan mungkin dalam penelitian kita ini agama bukan dipandang lagi sebatas ideologi, yang mana agama tersebut itu mendasari setiap perilaku atau perbuatan manusia. Ini juga bisa diperlakukan layaknya komoditi yang mempunyai nilai jual tinggi. Betapapun sakralnya agama, para pelaku industri hiburan di tanah air selalu berhasil menyentuh sisi profan dari agama. Inilah yang kemudian dianggap mempunyai nilai jual tinggi, sehingga ia harus dipaksakan. Karena dipandang agama ya dalam pertelevisian kita ya bukan lagi sebatas ideologi, tapi para pelaku industri hiburan tersebut yang selalu berhasil menyentuh sisi agama ini, yang mana kemudian sisi agama tersebut dianggap mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, sehingga agama atau laris di pasaran. Hampir semua stasiun televisi di Indonesia telah berhasil sisi transenden agama dan mengedepankan sisi profannya. Acara televisi seperti Sahur, bukannya Facebookers, Sahurnya OVJ adalah gambaran nyata bahwa agama telah dicabut oleh dunia televisian dan transendennya. Ibadah yang semestinya menjadi ritual mesra antara hamba dan Tuhan sudah menjadi panggung hiburan yang justru menafikan unsur Tuhan. Jadi tetap banyak di pertelevisian kita yang menjadikan agama bukan sebuah ritual, tapi ya sebuah hiburan yang mana itu menyampingkan sisi ruhaniah, sisi atau unsur-unsur ketuhanan dalam diri seseorang tersebut. Lanjut, kalaupun unsur ketuhanan itu ada, maka dia tidak dihadirkan sebagai sesuatu yang sifatnya disembah, tapi hanya sebagai sesuatu yang bisa dijadikan partner untuk menghibur massa. Ini Tuhan menjadi semacam dan sebatas partner in bisnis. Jadi tulisan ini menggambarkan ya, mungkin karena banyaknya acara televisi kita yang menyangkut tentang agama. Di sini dituliskan bahwa Tuhan menjadi semacam dan sebatas partner in bisnis. Jadi sisi ketuhanan itu tidak sampai masuk pada diri manusia tersebut, sehingga hanya partner bisnis dibuat untuk berbisnis saja. Jika pada kenyataannya pertelevisian kita seringkali mengajak Tuhan dalam acara-acara yang mereka buat, hal itu lebih didorong oleh efek Tuhan yang bagi industri mereka seringkali dipandang menguntungkan. Tuhan tidak pernah dipandang sebagai Tuhan Tuhannya manusia itu sungguh kiri sekali. Tentu dengan tulisan ini kita dapat introspeksi diri. Jadi dalam dunia hiburan, dalam dunia spiritual, tentunya kita harus bisa menghadirkan sisi Tuhan itu selayak-layaknya. Jadi antara kita dengan Tuhan itu juga harus dekat, harus ada sisi ruhaniah, kebutuhan ruhaniah. Jadi kita mau apa, kita butuh apa, tentunya minta kepada Allah Subhanahu kepada Tuhannya. Dalam kajian budaya populer dengan mengutip Yasrof Iliam 2011, setidaknya terdapat 4 sifat yang kemudian memaksa mereka, para pelaku industri hiburan,
memodifikasi agama agar tetap laris di pasaran. Nah, ini dalam kajian budaya populer. Jadi beliau penulis ini menyangkutkan ya, dengan kondisi sosial, kondisi kemasyarakatan, kondisi yang ada di dunia sekarang pada kenyataannya. Ini dihubungkan dengan kajian budaya populer dan beliau mengutip Yasov A.William. Di situ dijelaskan ada 4 sifat yang kemudian memaksa mereka, memaksa para pelaku industri hiburan memodifikasi agama agar tetap laris di masyarakat. Jadi trik. Yang pertama, popularity. Dalam artian seorang pelaku industri televisi harus menyajikan agama sesuai dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan tentang agama. Jadi seorang yang ingin pertelevisiannya maju juga harus tentunya harus mengetahui kondisi, situasi dan kondisi masyarakat atau kesukaan masyarakat di sana itu apa ya. Sehingga para pelaku industri televisi tidak bisa dan tidak mau menampilkan sisi agama yang tidak masuk dalam cara berpikir masa mereka. Sehingga akhirnya dari situ maka akan tercipta ya sisi agama yang nggak masuk, yang nggak disukai masyarakat, akhirnya diadakan, tidak ditampilkan. Contoh di sini jelaskan, mereka tidak mungkin menampilkan agama dalam wajahnya yang sangat ketat dan fikih jika ingin mendapatkan massa dalam jumlah besar. Mereka harus menampilkan agama hanya sebatas simbol, karena memang sebatas inilah agama yang banyak dimengerti oleh masyarakat. Orang boleh bicara tentang berbuat baik, orang boleh bicara tentang sholat, tapi tidak boleh secara mendetail, karena hal itu bukan sangat tidak mungkin akan mengganggu masa akan acara televisi. Karena ya pasti yang nggak mau dunia televisinya ya, untuk menampilkan sisi agama yang sangat banyak itu akhirnya diambil secara umumnya saja, dan yang mana itu disukai oleh masyarakat. Ketika itu tidak disukai masyarakat itu tidak akan ditampilkan, itu kesimpulannya. Tapi kita di sini kita juga tidak bisa menafikan ada beberapa stasiun televisi yang menampilkan sisi agama bukan dari cara berpikir massa, tapi dalam ideologi. Namun ada beberapa TV yang menampilkan sisi agama bukan dari cara berpikir masanya saja, tapi memang dari dalam ideologi. Ya, di sini disebutkan ya, seperti TV 9 yang menampilkan wajah agama sesuai dengan gaya mereka sendiri. Pengajian kitab kuning yang dijadikan sebagai acara televisi merupakan contoh konkretnya. Tentu tidak hanya kalau di TV 9 banyak pengajian yang mana itu ya, menampilkan sisi agamanya. Kita lihat pengajian kitab kuning. Kalau cara orang-orang sekarang pasti bosan melihat ngaji dengan pengajian kitab kuning. Tapi di sini di TV 9 ini jadi kita menggunakan itu tersebut, tapi memang menempatkan sisi agama pada depan. Kedua, ini tadi yang pertama. Yang kedua itu wacana komunikasi populer. Dalam berbagai budaya massa yang ada di Indonesia, agama bisa saja kehilangan daya pikirnya jika agama tersebut disampaikan oleh juru bicara yang kurang fasih dalam memahami bahasa penting. Jadi ya di sini kalau agama tersebut itu ketika disampaikan oleh orang yang kurang pandai atau kurang bisa komunikasi dengan masyarakat, itu daya pikirnya dalam masyarakat itu akan hilang, sehingga para industri bisnis televisi itu juga tidak akan mengambil mereka.
Yang paling penting dalam sebuah penyajian agama di televisi bukan lagi ilmu yang dimiliki oleh si agama tersebut. Ilmu menjadi hal yang kesekian setelah kemampuan komunikasi mas. Jadi dalam televisinya tidak memandang siapa yang fakih atau siapa yang mempunyai ilmu lebih, siapa yang alim yang dijadikan ustadz atau penceramah untuk menyampaikan ajaran Islam. Namun dari sisi yang lebih diutamakan adalah bagaimana bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, orang boleh pintar atau alim dalam beragama, tapi jika ia tidak memiliki kemampuan komunikasi massa yang bagus, maka televisi tidak akan pernah membutuhkannya. Itu ya. Lanjut. Yang ketiga yakni ritual populer. Unsur ketiga yang biasa melekat pada tampilan agama di televisi adalah ritual yang sifatnya bisa diterima oleh massa. Jika ingin menampilkan sebuah ritual agama yang kira-kira akan diterima oleh semua kalangan, maka ritual agama yang ditampilkan seharusnya bukanlah ritual yang bersifat khusus utama. Jadi trik yang ketiga yaitu ritual populer. Ini unsur yang biasa melekat pada tampilan agama ya. Ini adalah ritual yang sifatnya bisa diterima oleh massa, acara-acara agama yang bisa diterima oleh massa dan banyak diminati oleh massa. Jadi bukanlah ritual yang bersifat khusus lalu mendalam lalu mendalam. Itu adalah semacam dikir dalam suatu rekor atau surat tahajud tidak akan pernah mendapat pasar yang luas. Tentu orang tidak akan minat melihat televisi terus menyiarkan tahajud, menyiarkan dikir. Ya betul sekali. Yang keempat, simbol populer. Setiap agama pasti mengandung simbol tertentu. Islam dengan Ka'bahnya, Kristen dengan salibnya, Buddha dengan paku senjatanya, dan lain sebagainya. Penampilan agama di media massa semacam televisi pun akhirnya memaksa agama yang tampil untuk memodifikasi simbol mereka. Contoh, jilbab tidak mungkin bisa menarik massa yang luas jika hanya menampilkan yang sekedar untuk orang. Jilbab yang ditampilkan adalah jilbab yang merepresentasikan fashion muslimah yang fashionable. Jilbab yang tujuan utama yang bukan lagi untuk merawat, tapi untuk mengeksplorasi. Yang keempat ini simbol populer ya. Banyak di televisi kita menggunakan simbol-simbol sebut saja contohnya di sini ya di jilbab. Tentu pasti bukan jilbab biasa, jilbab yang fashionable yang mana dan orangnya harus yang cantik sehingga dapat menarik para penonton. Tulisan ini lumayan bagus. Ada sedikit pelajaran bagi kita. Jadi kalau bisa tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang hanya untuk menguntungkan bisnis saja, tapi tampilkanlah agama dengan rohani agama tersebut ya. Seperti pengajian kita kalau dalam Islam sendiri tentu itu sangat bagus lah ya. Untuk tadi yang mana ada di TV 9 ada di TV, ada pengajian ya, mudah-mudahan dalam program Mari Membaca ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita khususnya bagi saya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.